Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para mahasiswa baru yang dimuliakan Allah SWT dan Bapak Ibu pembimbing program Soft Skill 2020 untuk mahasiswa baru jalur SBMPTN. Ada beberapa pertanyaan, paling tidak 5, yang ingin saya jawab, dan mudah-mudahan jawaban saya ini menyenangkan atau memuaskan, namun boleh jadi membuat para mahasiswa penasaran. Yang pertama, ini pertanyaannya seperti ini, apakah mahasiswa wajib mengikuti kegiatan UKM, dan apakah ada nilai tambah bagi mahasiswa jika mengikuti? Nah, ini menarik, ini ada kata wajib. Menurut saya selaku Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, ini ya tidak mewajibkan, tapi menyarankan. Kenapa menyarankan? Karena kegiatan-kegiatan di UKM itu ini sangat membantu dan sangat memberi kontribusi kepada mahasiswa dan sangat mendukung terhadap kegiatan kurikuler yang ditempuh mahasiswa. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM itu berkontribusi atau sangat mendukung atau dan memberi kemanfaatan bagi ketercapaian kegiatan kurikuler. Contoh, ini simpel saja, untuk mahasiswa yang senang di bidang bahasa Inggris, contoh itu kan bisa untuk ikut UKM Shuffle itu, dan di situ mahasiswa ditingkatkan kompetensinya dalam hal debat, lomba pidato, dan sebagainya dalam bahasa Inggris. Ini kan luar biasa. Termasuk mahasiswa yang suka melakukan penelitian, ini kan bisa masuk ke UKM penalaran, ya, atau UKM penelitian, sehingga di situ mahasiswa punya wawasan jauh tentang bagaimana menelisik masalah secara mendalam, terus kemudian mencari solusi atas masalah yang didapat itu, dan masih banyak yang lain. Dan kami juga sudah punya komitmen dengan Pak WR bidang akademik, bahwa mahasiswa yang memperoleh medali emas di kejuaraan kegiatan ekstrakurikuler yang dalam ini berbasis UKM, ini kalau itu juara emas tingkat nasional, maka dia akan diberi nilai untuk tugas akhir skripsi itu minimal amin. Misalnya kalau yang bersangkutan memoles tambah dan seterusnya, ya, membuat laporan dan seterusnya, itu boleh jadi itu menjadi A yang sempurna. Ini sebagai komitmen kami. Misalnya kami tidak mencertai menyarankan. Kenapa demikian? Karena ini sangat membantu, sangat mendukung, sangat memberi manfaat pada mahasiswa. Ya, ini. Lalu yang kedua, apabila mahasiswa tidak mengikuti UKM penalaran, namun ia memiliki ide untuk mengembangkan suatu produk atau memiliki gagasan baru, apakah ide atau gagasan tersebut tetap dapat dikembangkan? Apakah mahasiswa tersebut mendapat pendampingan dalam pengembangan ide tersebut? Nah, ini tadi saya katakan, kalau memang belum tertarik untuk UKM, tetapi kalau yang bersangkutan itu memang punya bakat kayak gagasan, kayak ide, ya sebaiknya mengikuti UKM. Andaikan itu tidak, maka ide atau gagasan yang dimiliki mahasiswa itu boleh atau bisa dikembangkan ketika dalam perkuliahan atau ketika mau membuat karya tulis. Tetapi itu menurut saya masih sayang kalau tidak direalisasikan di kegiatan UKM yang dalam
ini beberapa event itu bisa untuk dilombakan. Contoh yang ada sekarang itu kan biasanya dosen-dosen itu dalam mata kuliah tertentu itu, sebagai contoh, itu kan biasanya dosen itu memberi tugas untuk membuat proposal kegiatan ilmiah, terus nanti bisa untuk dimasukkan atau dikemas dalam bentuk proposal PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, ini kan mendukung itu. Inisiatifnya kami juga sudah punya komitmen dengan yang membidangi bidang akademik untuk meningkatkan, mengembangkan potensi mahasiswa, terutama dalam hal penelitian, pengabdian masyarakat, maupun kegiatan yang lain. Insya Allah kami akan ikut memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi-potensinya itu. Ya. Dan jangan khawatir, mesti akan ada dosen pendampingnya. Dan dosen pendamping itu juga akan senang banget ketika ada yang minta bimbingan, karena beliau itu nanti akan memperoleh penghargaan ya dari universitas atau dari kementerian, dan beliau boleh dikatakan sudah pernah ikut mengantarkan mahasiswa sukses. Ya. Dan mesti Bapak Ibu dosen itu akan memperoleh prestis yang demikian itu. Ya. Termasuk mungkin ada insentif tambahan untuk menghargai kerja dari para pembimbing, dosen pembimbing itu. Lalu yang pertanyaan ketiga, saya tertarik mengikuti UKM Penalaran, tetapi dalam situasi pandemi seperti ini, apa kegiatan UKM tetap bisa berjalan seperti biasanya, atau ada beberapa perubahan? Nah, ini saya jawab, sampai saat ini, ya, setelah periode COVID yang pertama itu dianggap itu selesai, dan sekarang katanya ini meningkat, tetap para mahasiswa itu masih saya beri kesempatan untuk ikut kegiatan-kegiatan yang sedang UKM. Tapi ditempuh dengan dua model, yaitu dengan daring dan dua dengan luring. Untuk yang daring ini sudah biasa diupayakan, dan saya sangat berharap mahasiswa yang ada itu untuk ikut mengasah ini kritisannya dan kreativitasannya untuk membantu memecahkan masalah itu, ya. Dan itu juga nanti kalau sudah mendapatkan karya yang baik bisa untuk dilombakan. Tetapi kalau terjangkau itu dengan luring, ini kami silakan. Contohnya yang sudah kelihatan geliatnya itu adalah UKM yang terkait dengan paduan suara. Nah, ini karena ada lomba tingkat nasional, maka dia sesuai protokol COVID, dia juga berlatih di hall UNJ itu, ya. Dan kami juga memantau tentang kesehatan dan keamanannya. Jadi adanya pandemi ini tetap kegiatan UKM itu diselenggarakan dengan dua pola, daring dan luring. Ya. Lalu pertanyaan yang keempat, melihat video tentang UKM Penalaran, saya tertarik dengan beberapa UKM. Bagaimana cara memilih UKM yang paling cocok dengan diri saya? Nah, ini cocok tidak cocok itu tergantung dari minat bakat Anda dan kebutuhan. Misalnya, saya sangat senang kemarin di saat PKKMB itu, semua UKM itu memunculkan profil, dan tujuannya itu saya minta memunculkan kegiatan atau membuat profil yang terbaik, sehingga mahasiswa baru itu tertarik untuk masuk atau ikut di UKM yang dimaksud itu. Dan
Tentu kami tidak bisa membatasi harus berapa-berapa, semua silakan ambil, tapi dengan catatan seberapa Anda mampu untuk mengembangkan bakat dan minat Anda. Dan jangan terus mengorbankan kuliahnya. Ya, tahu ini. Kenapa saya katakan jangan mengorbankan kuliah? Karena UKM itu adalah tambahan kegiatan, utamanya adalah di kurikuler. Ini sebabnya saya asli tidak tertarik kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang mengeluh nggak bisa selesai kuliah karena dia terlalu aktif di ekstrakurikuler, saya nggak tertarik. Bagaimana ekstrakurikuler itu mendukung, mendalami, memperkaya hal-hal yang ada di perkuliahan. Contoh saja, ada mata kuliah kewirausahaan, lah untuk merealisasikan atau untuk memperdalam atau mengoperasionalkan teori-teori tentang kewirausahaan, maka terus kami menyiapkan sekian program tentang pembinaan kewirausahaan mahasiswa, dan bahkan ada program hibah, sehingga mahasiswa itu match antara teori dan praktek di bidang kewirausahaan. Era sekarang sangat-sangat relevan kalau mahasiswa itu memiliki kompetensi wirausaha. Ya, itu. Lalu yang pertanyaan kelima, ketika bergabung di UKM Penalaran, apakah nantinya akan ada dosen pembimbing yang mengarahkan mahasiswa selama beraktivitas di UKM? Ini jelas ada, karena di setiap UKM itu ada dosen pembimbingnya. Dan tentu nanti senior-senior Anda itu akan mengantarkan Anda, memfasilitasi bagaimana Anda sukses di UKM itu. Ini sebabnya jangan takut untuk ikut UKM terus Anda tersesat, bukan. Justru dengan UKM itu yang kami siapkan itu akan mengantarkan Anda itu menjadi sukses, baik yang kaitannya dengan akademik maupun yang non-akademik. Dan memang keinginan kami, baik secara kelembagaan maupun secara pribadi, adalah bagaimana mengantarkan mahasiswa itu nanti menjadi lulusan yang unggul, yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif, sehingga nanti yang bersangkutan itu bisa ikut bareng-bareng mensejahterakan kehidupan baik dirinya maupun masyarakat atau orang lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di program Soft Skill 2020 untuk mahasiswa jalur SBMPTN. Selamat mengikuti Soft Skill, dan selamat juga Anda masuk ke UNY sebagai perguruan tinggi atau sebagai universitas yang terbaik versi LPTK, karena ini tahun 2020 UNY itu berdasarkan peringkat nasional nomor 1 untuk universitas LPTK, dan nomor 12 di antara universitas terbaik di UNY, di Indonesia. Maaf. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.